Halo semuanya. Sebelumnya kenalin kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang LCA dan LCSA. Begitu kenalin, nama aku Muhammad Fauzi Fertabilah dengan NIM 124330061. Saya Hermas Tumeang dengan NIM 124330032. Saya Muhammad Ardika dengan NIM 124330038. Saya Hendrik Rafael Sinaga dengan NIM 124330111. Saya Melani Febriginta Pranganin dengan NIM 124330023. Oke. Boom. Analisis LCA dan LCSA pada produksi gula kristal putih di Bondowoso. Di bagian pendahuluan ini, artikel oleh Wiliatina et al. 2023 menerapkan pendekatan Life Cycle Assessment atau LCA untuk mengidentifikasi sumber dampak lingkungan dan pilihan pengurangan dampak pada proses produksi gula kristal putih atau GKP di pabrik gula Pratjekan Bondowoso. Studi menyorot inventaris alur bahan dan energi mulai dari budidaya tebu hingga produk gula akhir, dan menelaah pemanfaatan limbah seperti ampas, blotong, tetes atau molasses, emisi dari boiler, serta masalah limbah cair dan B3. Tujuan praktis penelitian adalah mengidentifikasi hotspot lingkungan dan merekomendasikan perbaikan proses agar dampak lingkungan berkurang. Selanjutnya kita masuk bagian 1, ringkasan studi LCA pilar lingkungan. Yang pertama, produk yang digunakan gula kristal putih di pabrik Pratjekan Bondowoso. Tujuan, menilai dampak lingkungan sepanjang siklus hidup produksi gula, proses pengolahan mulai dari ekstraksi nira hingga gula jadi, dan mengidentifikasi penanganan limbah serta peluang pengurangan dampak melalui tindakan pengolahan atau pemanfaatan limbah. Yang ketiga itu batas sistem yang digunakan mencakup seluruh proses pengolahan tebu menjadi gula hingga pemanfaatan dan pengolahan limbahnya. Yang keempat, temuan utama penelitian menunjukkan bahwa proses produksi gula menghasilkan 4 jenis limbah, yakni limbah padat, cair, udara, dan B3. Limbah cair merupakan komponen yang paling berpotensi mencemari lingkungan karena umumnya dibuang pada saat musim giling ketika debit air sungai rendah hingga meningkatkan beban pencemaran. Selain itu, terjadi inefisiensi energi dan bahan baku terutama pada penggunaan yang menunjukkan adanya kehilangan energi yang berdampak pada emisi dan pemborosan sumber daya. Selanjutnya kita masuk ke hotspot lingkungan utama. Hotspot lingkungan utama yang diidentifikasi peneliti meliputi 1. Limbah cair yang berasal dari proses ekstraksi nira dan pemurnian. Yang kedua, emisi udara dari pembakaran ampas dan ido pada boiler. Yang ketiga, debu ampas akibat penyimpanan ampas yang tidak tertutup sehingga serbuk diterbangkan dan mengganggu kesehatan pekerja. Yang keempat, ada inefisiensi pemanfaatan energi, khususnya penggunaan uap dan ampas tebu dengan nilai bakar rendah akibat kadar air yang tinggi. Lalu, perbaikan peneliti. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi perbaikan. Pertama, limbah padat seperti ampas dan blotong sebaiknya dimanfaatkan sebagai bahan baku kompos atau sebagai sumber energi listrik. Yang kedua, penggunaan gas buang CO2 dapat dimanfaatkan kembali dalam proses pemurnian nira untuk menggantikan gas SO2 yang lebih berbahaya. Yang ketiga, perlu dilakukan optimalisasi kualitas ampas dengan menurunkan kadar air menggunakan teknologi pengeringan, memanfaatkan panas gas buang boiler. Yang keempat, limbah cair harus dikendalikan melalui pencegahan kebocoran pipa, peningkatan proses IPAL, serta perawatan alat produksi. Yang terakhir, gudang ampas perlu ditutup untuk mencegah debu yang berterbangan dan mengurangi risiko gangguan kesehatan pekerja. Selanjutnya bagian kedua yaitu analisis konteks LCSA di bidang ekonomi dan sosial. Yang pertama itu ada rekomendasi perbaikan. Analisis LCSA difokuskan pada salah satu rekomendasi utama jurnal,
yaitu pengeringan ampas atau bagasse drying, menggunakan panas gas buang boiler untuk meningkatkan nilai kalor ampas sehingga dapat menggantikan sebagian besar penggunaan IDO sebagai bahan bakar. Kemudian ada pilar ekonomi atau LCC. Dari perspektif ekonomi, penerapan teknologi pengeringan ampas berpotensi menguntungkan dalam jangka panjang dengan menurunkan kadar air ampas dari 50% menjadi 40%. Nilai kalor ampas meningkat dari 1777 kilokalori per kilogram menjadi 2305 kilokalori per kilogram. Hal ini meningkatkan efisiensi pembakaran boiler dan menurunkan kebutuhan IDO hingga bahan bakar yang biayanya lebih tinggi. Dengan demikian, biaya operasional akan menurun cukup signifikan. Kemudian ada pilar sosial atau SLCA. Dari aspek sosial, penerapan teknologi pengeringan ampas memberikan dampak positif sebagai kesehatan pekerja. Pengeringan dan penyimpanan ampas dalam ruang tertutup mengurangi paparan debu halus yang sebelumnya berterbangan dan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Selain itu, proses ini tidak mengancam lapangan kerja karena operasional pabrik tetap membutuhkan tenaga manusia. Bahkan beberapa pekerja akan memperoleh keterampilan baru atau upskilling untuk mengoperasikan peralatan pengering. Dan yang terakhir itu kesimpulan, berdasarkan analisis, rekomendasi perbaikan melalui pengeringan ampas merupakan solusi yang relatif holistik dalam perspektif keberlanjutan. Dari sisi lingkungan, pengeringan ampas mengurangi emisi karbon dioksida dan meningkatkan efisiensi energi. Dari sisi ekonomi, investasi awal memang cukup besar, tetapi keuntungan jangka panjang berupa penurunan biaya bahan bakar membuat rekomendasi ini layak diterapkan. Dan dari sisi sosial, teknologi ini meningkatkan kesehatan dan keselamatan pekerja tanpa mengganggu stabilitas pekerjaan. Dengan demikian, tidak terdapat trade-off signifikan yang menimbulkan pergeseran beban ke aspek ekonomi ataupun sosial. Sebaliknya, rekomendasi tersebut memberikan manfaat yang luas dan meningkatkan keberlanjutan proses produksi gula secara keseluruhan. Terakhir, penutup, artikel Bernardina et al. Menyediakan inventaris dan identifikasi hotspot yang jelas serta rekomendasi teknis yang relevan untuk pabrik gula di Indonesia. Analisis LCSA yang saya berikan di atas menunjukkan bahwa rekomendasi tersebut secara potensial menguntungkan secara lingkungan tanpa mengorbankan sosial atau ekonomi. Asalkan ada. Oke, sekian yang